Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh mengucap syukur kembali setelah seharian beraktivitas kita kembali diberi kesempatan untuk menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah virtual Lentera Malam. Kami berharap Bapak Ibu Saudara berada dalam keadaan yang sehat, dan kalaupun mungkin pada saat ini ada yang sedang berbeban berat oleh berbagai persoalan, biarlah itu kiranya kita tinggalkan sejenak. Mari kita sama-sama siapkan hati, pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kita juga bersuka cita karena telah bersama dengan kita di sini Bapak Pendeta Suleman Alolinggi. Saya sapa, Bapak, bagaimana kabarnya? Ya puji Tuhan ya, semua dalam keadaan yang sehat. Dan pada malam hari ini Bapak Pendeta akan jadi perpanjangan mulut Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya dengan tema Cinta Menembus Batas. Namun sebelumnya saya rindu untuk juga memperkenalkan teman-teman sepelayanan yang akan melayani dalam pujian pada malam hari ini. Di vokal ada Saudari Jessica dan pada keyboard ada Saudari Erlin. Tidak lupa juga saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk yang mungkin memiliki hal-hal yang ingin didoakan untuk menuliskan pokok-pokok doanya bisa lewat live chat kita seperti biasa. Bisa juga lewat hotline di 0822 1913. Dan Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita siapkan hati pikiran kita dan kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita hayati suatu pujian berjudul Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihi. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra,
cintamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahagia bersama malam ini kita dengan fasilitas yang tersedia dapat mengalami persekutuan ibadah dalam pujian, di dalam mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 7, pembacaan Injil pada hari Minggu kemarin. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, mengalami betapa baik dan setia Engkau memelihara hidup kami, menyertai seluruh perjalanan kami dengan berkat yang tiada berkesudahan. Terima kasih untuk boleh bersama-sama mengalami lagi persekutuan ibadah melalui program Lentera Malam yang difasilitasi oleh kawan-kawan muda yang memberi diri untuk memanfaatkan segala kemampuan dan keterampilan dengan perlengkapan yang ada. Terima kasih karena kami di tengah-tengah keterbatasan ruang dan waktu bisa mengalami bahwa sungguh tak ada yang bisa menghambat untuk bersama-sama mengalami hadirat Tuhan, mengalami indahnya bersekutu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Allah di dalam persekutuan ibadah. Walaupun itu kami hanya dapat menikmatinya secara virtual, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami sungguh menikmatinya dan beroleh kebahagiaan menjadi anak-anak Tuhan yang tumbuh setia di dalam mendengar dan memelihara serta melakukan apa yang Engkau kehendaki sesuai dengan firman-Mu yang juga kami akan dengarkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja
juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya. Ada apa di Tirus? Ada apa dengan perempuan Yunani, Siro Fenisia? Itu kalau sekarang di negara Libanon, cukup jauh dari Yerusalem, cukup jauh dari Nazaret, tempat Yesus berangkat. Jauh sekali dari segi jarak. Tapi yang terasa lebih jauh sebenarnya adalah jarak budaya, jarak agama, jarak moral. Batas wilayah dengan gampang dilampaui sejauh fisik memungkinkan. Tetapi batas budaya, batas moral, batas agama apalagi, seperti menjadi pengalaman kita, sering menjadi batas yang paling sulit ditembus. Menjadi penyebab kesenjangan, pencipta jarak mental yang sering sulit diatasi. Seperti kita rasa kadang-kadang cara orang lain berbusana pun membuat kita berjarak. Busana orang lain pun bisa mengganggu pikiran kita dan karena itu mengganggu hubungan kita. Jauh ke Tirus. Dan terasa sangat jauh bagi orang Israel yang begitu kuat memahami diri sebagai umat pilihan, memahami diri sebagai yang bersih, suci, dan yang lain najis. Kalau kita baca perikop sebelumnya, ada diskusi yang sangat keras antara orang Farisi dan Yesus tentang adat istiadat, tentang kebiasaan-kebiasaan, dan tentang aturan mengenai hal-hal yang najis. Kata-kata yang sulit untuk kita percaya bahwa Yesus mengucapkannya kepada seorang perempuan. Anjing. Israel dikiaskan sebagai anak-anak yang harus didahulukan, dan orang di luar Israel, dalam hal ini orang Yunani dan yang lainnya, adalah orang najis. Anjing. Orang Yahudi menyamakan mereka dengan anjing. Apa maksud Yesus? Ikut menggunakan kata-kata yang memang merupakan kata-kata lazim
dalam kehidupan bangsanya, bangsa Yahudi. Melihat bangsa lain, bangsa kafir, bangsa najis sebagai anjing. Apa maksud Yesus? Saudara-saudara, batas. Batas itu begitu tebal dan keras. Dan kisah ini menunjukkan kepada kita bagaimana cinta Allah yang dinyatakan dalam cinta Yesus kepada semua. Itu adalah cinta yang menembus batas apapun. Jadi kalau ada ungkapan anjing, ada ungkapan anak-anak, memang Yesus dengan sengaja menempatkan dirinya sebagai yang lahir dari kaum Yahudi dan yang tidak menyangkal bahwa memang bangsanya adalah bangsa pilihan yang untuknya memang pertama-tama Allah mau menyatakan ia memenuhi janjinya. Kepada merekalah memang lebih dahulu keselamatan itu hendak dinyatakan, dan barulah dari sana menyebar ke seluruh dunia. Tapi justru di sini ironinya, sebab pada kenyataannya Israel yang disebut anak-anak yang harusnya pertama memakan roti justru adalah yang menolak. Dan perempuan Sirofenisia yang disebut najis, yang disebut anjing, justru dalam pembacaan kita ditampilkan sebagai sosok yang memiliki iman yang luar biasa. Cinta kepada anaknya dan kerinduan kepada Yesus dari sudut perempuan itu juga menembus batas budaya, batas agama, batas moral. Ia menyadari dirinya di hadapan Yesus, di hadapan orang Israel, sebagai ya tak apa-apa untuk disebut anjing. Disebut oleh bangsa Yahudi sebagai bangsa yang najis. Tapi ia berbahagia karena Yesus yang Maha Suci, anak Allah yang sudah didengarkan kisahnya begitu luar biasa, bisa menyembuhkan orang dari penyakit apapun, membuat ia merasa sungguh-sungguh tersentuh oleh kasih Allah, tersentuh oleh cinta yang menembus batas apapun. Ia pun menjadi yang paling berbahagia oleh karena dalam kerendahan hati dengan penuh hikmat yang dari Tuhan sendiri, ia mengatakan tidak masalah, toh remah-remah yang dijatuhkan anak-anak dari meja juga dimakan oleh anjing. Tidak masalah kami dilihat sebagai apa, diperlakukan seperti apa. Tapi dalam cinta Allah yang menjangkau semua, pada akhirnya toh kami akan memperoleh juga. Meskipun dalam pandangan manusia itu sepertinya sisa-sisa yang jatuh dari meja. Saudara-saudara, kita tidak perlu heran bahwa cinta Yesus menembus batas apapun. Karena ia bahkan sudah menembus batas langit dan bumi. Batas surga yang mulia
dan dunia yang hina ini. Kita tidak perlu heran bahwa cintanya menembus batas apapun, karena ia turun dari atas, dari tempat yang maha tinggi, menjadi manusia sama dengan kita demi cinta. Lalu kita belajar apa dari cinta yang menembus batas apapun itu? Cinta kita seperti apa? Kalau dalam hubungan laki-laki dan perempuan, sebelum atau sesudah menikah, kita bisa mengukurnya. Bryan Adams dalam lagu Everything I do it for you. Tapi rasanya ini adalah cinta yang sebenarnya cinta kepada diri sendiri. Karena ia ingin memiliki dan karena itu ia mau melakukan apapun. Andaikan itu bisa dikatakan kepada siapapun, saya kira inilah cinta yang menembus batas apapun. Seandainya saya bisa berkata kepada siapapun, seperti juga lagu I do anything for love, saya akan melakukan apapun untuk cinta, akan nyata bahwa sungguh-sungguh ada cinta yang menembus batas apapun. Tapi kalau itu hanya dikatakan kepada seseorang untuk sesuatu yang pada akhirnya untuk diri kita sendiri, bukan itu yang dimaksud. Cinta sejati, cinta yang menembus batas. Kalau saya sudah mengatakannya dan melakukannya untuk siapapun dan bahkan untuk segala makhluk, inilah penerapan dari cinta Allah yang tanpa batas, yang karenanya menembus batas apapun. Saudaraku, dunia ini terkoyak dan sering terancam oleh karena perbedaan kita sering menjadi ancaman satu terhadap yang lain. Kalau kita katakan aku telah menerima cinta Allah yang sempurna dan kekal itu, mestinya aku tidak perlu menjadi sumber ketakutan bagi orang lain dan tidak perlu takut kepada mereka yang berbeda denganku. Tapi saya ikut menyayangkan, mungkin kita juga ikut menyayangkan bahwa di negeri kita kadang-kadang perbedaan membuat kita tidak nyaman. Kadang-kadang pakaian orang lain pun membuat kita merasa terancam. Kalau aku mencintai mereka, mengapa harus takut dengan pakaiannya? Kalau aku menerima Allah yang cintanya tanpa batas, mengapa harus takut kepada kebiasaan orang lain? Yakin aku teman tua, tangak-tangak mele mimane si bali to senga, ko mbe senga siapa sabaran to. Kira-kira soal solo tuka mari nakua si bali ko miman itu anu nata menasai itu ada aturaya. Kayaknya itu tidak terlalu masalah. Tapi kalau sampai mengatakan pokoknya tidak boleh dengan yang bukan orang Toraja, itu berarti suku lain adalah ancaman. Suku lain adalah bencana. Di mana cintaku sebagai anak yang dikasihi Allah tanpa batas? Kalau aku hanya bisa mengatakan akan kulakukan apapun demi kau. I do anything for love. Kalau itu bisa kukatakan kepada siapapun, juga kepada mereka yang dalam kata-kata orang Yahudi layak disebut anjing. Inilah cinta Allah. Cinta tanpa batas yang karenanya bisa menembus batas apapun. Tuhan
dimuliakan di dalam cinta kita yang tiada batasnya dan menembus segala batas. Amin firman Tuhan. Ya, sungguh indah sekali firman yang boleh kita dengarkan bersama pada malam hari ini, di mana kita kembali diingatkan tentang cinta yang tanpa batas, yaitu cintanya Tuhan. Jadi mari kita sama-sama terima cinta itu, karena cinta itu cuman butuh hati yang mau menerima cinta dari Tuhan. Jadi jangan pernah keraskan hati kita semua. Cinta dari manusia bisa mengecewakan, tapi cinta dari Tuhan sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sama-sama kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta yang pada malam hari ini telah melayani dan memberikan menjadi perpanjangan mulut Tuhan dengan cara yang luar biasa. Bapak Pendeta, terima kasih, kiranya semakin diberkati dalam pelayanan selanjutnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kami mengingatkan untuk kita semua yang mungkin rindu untuk ditopang di dalam doa lewat doa syafaat yang sebentar lagi akan sama-sama kita lakukan bersama. Untuk menuliskan pokok-pokok doanya di live chat kita seperti biasa, dan juga bisa lewat hotline di 0822 1913. Nah, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kembali kita hayati suatu pujian berjudul Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita berdoa. Bapa yang sungguh baik dan setia, Engkau Allah yang hadir, maha hadir di sepanjang jalan hidup kami,
kapan dan dimanapun. Engkau Allah yang terus mendengarkan kami, mendengarkan doa-doa kami. Engkau setia menerangi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, dan Engkau tuntun kami dengan Roh-Mu untuk bisa terus bertumbuh semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Syukur atas firman-Mu yang kami dengarkan malam hari ini. Semoga kami terus bertumbuh dalam cinta yang tanpa batas, cinta Tuhan yang kekal, cinta yang membawa kami selalu terangkat tinggi, selalu dapat bersyukur dalam segala keadaan. Cinta yang membuat kami juga terus belajar untuk sungguh-sungguh memberi diri bagi sesama kami dengan cinta yang tanpa batas, dengan cinta yang menembus batas apapun. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang terus memelihara iman kami, mengaruniai kami kekuatan dalam cinta, agar kami sungguh-sungguh mengalami betapa berbahagianya mengikut Engkau, betapa berbahagianya kami menjadi anak-anak yang sungguh Engkau kasihi dengan kasih yang sempurna dan kekal. Kami berdoa Tuhan, memohon pertolongan-Mu untuk perjuangan seluruh umat manusia, perjuangan kami bangsa Indonesia, perjuangan kami anak-anak Tuhan untuk mengatasi situasi pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kesadaran bersama semakin bertumbuh dan kami semakin dipersatukan dalam tekad dan kerja untuk melakukan yang terbaik menurut bidang tugas dan pengabdian kami masing-masing. Tolonglah pemerintah kami. Sekarang kami mau berdoa dan menyebut beberapa dari orang tua dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, sedang pemulihan, sedang isolasi mandiri karena terpapar virus corona. Kami menyebut di dalam doa ini Bapak Martinus Mantong, orang tua kami Nenek Indas, saudara kami Merlin Dendang, saudara kami Pendeta Yusuf Pelikarta, Pendeta Marendan Paratu, Bapak Penatua Abraham Umbas, Bapak Penatua Daud Pongsapan, Nenek Olga di Singki, Bapak David Escobar, saudara kami Adwi Jayanti Nur, Bapak Frans Kabanga, Ibu Esther Payungan, Tante dari Bapak Sardis Paturanan, Pendeta Ria Allokendek sekeluarga juga sedang isolasi mandiri. Anak kekasih Amen Menganan, Mama Alvaro, nenek dari Fitriani, Ibu Yakolina Palamba, saudara kami Bapak Pendeta Benyamin Sulle Tonapa, Pendeta Okventi di Rumah Sakit Laki Padada. Kami bisa yakin bahwa banyak sekali saudara-saudara kami yang tidak kami sebut sedang bergumul karena sakit. Tuhan, sembuhkanlah mereka.
Kuatkan mereka bersama keluarga dan kami semua untuk menjalani masa-masa sulit karena sakit. Kami berdoa untuk Ibu Shirley Tangkesalu, Ibu Maranu Pasande, Ibu Ripka yang bersyukur atas hari ulang tahun, kesempatan mengingat peristiwa kelahiran, mujizat besar dalam sepanjang jalan hidup kami, bahwa kami dihadirkan ke dunia ini dalam rancangan dan rencana Tuhan sendiri. Semoga mereka bahagia di hari ulang tahun dan terus dipelihara oleh Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan, semoga mereka memperolehnya sesuai rancangan Tuhan sendiri. Kami berdoa bersama keluarga Ibu Diaken Andia Talulembang, berduka atas meninggalnya ayah terkasih tadi pagi. Hiburkanlah segenap keluarga. Terima kasih ya Tuhan atas pelayanan malam hari ini bersama anak-anak-Mu, kaum muda yang memberi diri di program Lentera Malam di Solideuran Tepau. Perlengkapi mereka senantiasa dengan apa yang perlu, berikan hidup sehat, tambahkan hikmat dan semangat pelayanan, supaya mereka terus bertambah-tambah dalam pelayanan kasih. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah Maha mendengar pergumulan kami, rencana-rencana kami, pekerjaan kami, kegiatan kami pada hari-hari selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah tiba di akhir dari Lentera Malam untuk edisi hari ini. Namun kami rindu untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang telah berpartisipasi dalam live chat untuk malam hari ini. Langsung saja saya bacakan. Agustina Usa, Yosefin Biu, Julisen Napitupulu, Darman M, Reinhard Prasetyo, Sardis Paturanan, Lai Karipang Toding Allo, Freddy Balapadang, Adriati Arjana Tobang, Sarce Palangiran yang juga saat ini dalam kelemahan tubuh kiranya segera dipulihkan, Delviani Meliana Balik, Sisilia Pagoga, Elis Padang Allo, Dina Parakpak, Tenni Margareta Panggalo, Rio Rita Pakan, Raja-Raja, Sarce Ruga, Amos Sabuntu, Karel Parintak, Daud Barung, Ria Parinding, Rojas, Damaris Rangan, Yakobus P, Alexander Payung, Kristina Maroko, Stefanus Sape, Melianus 77, Sudin Tadiapang, Ayub Taka, Juniati Bandaso, Amos Sabuntu, Rian Langden, Matius Manege, Pitriani Bate Bandera, Sulistio Murjianto, Anto Sampe, Maranu Pasende, Yusniati Topadang Turu Allo, Bertin Gasong, Arvol Pabuaran, Niko Palinggi, Nelly Paliling, Rafika Nendrit, Kristina Kadang, Gevariel Tandisala, Ujun Batara, Meriana, Elis Marta Pasende, Hermin Bane Parimpung, Esther Parimpung, Rusmin Ruminding, Medi Popang, Simon Malewa, Petra PLP,
Asno Ujon, Henrik Lebang, Martina Sampai Kombang, Berta Tapi, Lewa Padang, Nobel Toraja, Esther Harahap, Andi Pakan, Erik 1221, Rafika Nendrit, dan juga Oma Deka Tonapa di rumah dan Bapak Yohanes Daud di Sorong. Kiranya kita semua terberkati lewat ibadah virtual Lentera Malam, dan kami juga terus menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan ibadah virtual Lentera Malam yang tayang secara live dari Gedung Gereja Jemaat Rantai Pao pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada jam 7:30 malam. Dan jangan lupa juga untuk like, dan yang belum subscribe bisa subscribe channel ini dan bagikan linknya agar semakin banyak dari saudara-saudara kita yang terjangkau lewat channel ini. Dan akhir kata, saya Pratiwi Anggreni Sulo mewakili teman-teman sepelayanan pada malam hari ini juga bersama dengan tim multimedia Jemaat Rantai Pao mengucapkan sampai jumpa di Lentera Malam selanjutnya, dan kita tutup ibadah virtual ini dengan menghayati suatu pujian yang berjudul Tuhan Tak Pernah Gagal. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya